baik. Bisa dari rataan gitu ya. Bisa dari MIU-nya ya. Misalkan kalau rataan masa hidup dari suatu benda elektronik, nah berarti kan yang paling lama itu yang paling baik gitu ya kualitasnya gitu. Ya, jadi ini nggak usah ini masalah yang sama ditampilkan lagi ya. Nah, sekarang kita tentang mengenal tentang hipotesis. Sekarang sih sudah mungkin di statistika penelitian udah pernah ya udah biasa ya mendengar istilah hipotesis ya. Ini kelas E sama siapa kuliah statistika penelitiannya? Fatah dan Bu Alfi, Bu. Dua-duanya? Iya, cuman ngajarnya ganti-gantian. Oh, oh berarti dua-duanya ya. Oh nggak dibagi ya? Oh iya benar-benar. Kalau struktur aljabar kan bagi ya dibagi nggak ganti-gantian. Ya mungkin nanti ada gantiannya kayaknya ya. Kan kan kelas E sama Pak Cecep ya. Pakai apa itu aplikasi statistik yang digunakan Pak Fatah sama Bu Afi? JASP. Pakai JSP ya. Mungkin ya karena JSP itu gratis ya, nggak bayar ya. Kalau SPSS kan dia license. Kalau pakai SPSS ya harus pakai eh, apa bacakan ya kalau mau pakai. Kalau yang aslinya harus beli. Ya, jadi berarti istilah hipotesis sebenarnya mungkin sudah pernah ya sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Ya, silakan boleh dibaca dulu sambil saya absen kelas E ya. Pastikan standby aja nih. Indri Fitrian ada. Hadir Ibu. Ya, silakan dibaca. Oke, pendahuluan yang pertama, suatu hipotesis statistik adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Kebenaran dan kesalahan dari suatu hipotesis statistik tidak akan pernah diketahui secara absolut, kecuali jika keseluruhan populasi diteliti. Melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi adalah suatu hal yang mustahil dalam kehidupan nyata. Maka penelitian dilakukan dalam menggunakan data contoh atau sampel. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi, hipotesis ya, bentuknya sih pernyataan ya. Tapi biasanya kalau hipotesis statistik itu ya dituliskan dalam notasinya berupa simbol ya, bukan kalimat. Nah, biasanya apa yang dinyatakan dalam hipotesis statistik ya? Dugaan sementara. Nah, dugaan sementaranya itu terkait dengan parameter ya, parameter populasi. Yang dinyatakan itu parameter populasi. Entah apakah parameter populasi itu mu gitu ya, rataan atau ragam. Kalau ragam kan berarti sigma gitu ya, simpangan baku ya sigma. Kalau ragam ya sigma kuadrat. Atau misalkan proporsi, kalau proporsi ya P gitu ya. Nah, biasanya hipotesis statistik itu terkait dengan notasi parameter. Nah, notasi parameter apa? Ya, parameter kan berarti dalam populasi ya. Jadi, hipotesis statistik itu dugaannya terhadap populasi. Tapi, gitu ya, tapi diujinya berdasarkan data sampel, gitu ya, dari data contoh ya yang diambil. Berarti kan kalau dari, misal, kalau kita mau menguji mu, berarti apa yang diambil dari sampel? Berarti kan X barnya, gitu ya. Kalau untuk mengetahui kita mau menguji tentang populasi ya berarti yang diambil sampel X bar. Maka X bar yang diperoleh dari sampel itu benar sesuai dengan populasinya, parameter populasi ataukah tidak gitu ya. Nah, karena ya karena dugaan terhadap populasi itu kan misalkan mu populasi ya berarti kalau kita ingin benar-benar tahu tentang mu populasi kan berarti memang mu populasinya harus harus observasi populasi semuanya yang banyak gitu ya. Kalau misalkan populasi satu negara misalkan ya, semuanya disurvei. Nah, kalau mu populasi itu kita survei semua ya nggak perlu ada pengujian hipotesis gitu ya. Buat apa dah
Ya sudah diambil langsung gitu kan, datanya sudah dicek semuanya, semua populasi kita observasi gitu ya, kita survei. Nah, justru karena Miu itu tidak Miu itu yang punya populasi itu tidak kita lakukan, makanya kita melakukan uji hipotesis gitu ya, dengan menggunakan data sampel berdasarkan X bar gitu. Ya, jadi pengujian hipotesis itu muncul karena memang kita mau membuat pernyataan tentang populasi berdasarkan data sampel. Nah, kan berarti kan artinya hipotesis statistik kita kan berarti bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu ya. Gitu. Jadi diketahui benar atau tidaknya itu tadi kalau kita melakukan survei terhadap populasi. Tapi kan ini nggak mungkin nih. Ya buat apa gitu kan? Kalau ya bukan buat apa ya, memang tidak mudah. Populasi itu banyak makan waktu, makan biaya ya. Yang namanya eksperimen itu pasti butuh biaya. Ya, dengan data sampel aja sudah cukup mengeluarkan banyak biaya, apalagi dengan populasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Ya, jadi kalau nanti kesimpulannya terhadap apa? Kan yang digunakan data sampel. Nah, kesimpulannya memang akhirnya kita memutuskan untuk populasi gitu. Disimpulkan untuk populasi, tapi berdasarkan data sampel. Ya, jadi artinya pengujian kita walaupun berdasarkan data sampel, tapi berlakunya untuk populasi. Ya, bukan untuk sampelnya itu saja, bukan. Ya, tapi digeneralisasi ke seluruh populasi itu ya. Dan itu melakukan itu ya itu tadi ada peluang untuk melakukan kesalahan ya. Ya ini masih masih pendahuluan ya. Boleh lanjut baca saya Saputra. Saya Ada ada Ibu. baca ya, lanjut. Data sampel digunakan untuk memberikan bukti apakah data yang tersedia dapat mendukung hipotesis ataukah tidak mendukung hipotesis. Jika bukti yang disediakan oleh sampel tidak konsisten dengan pernyataan hipotesis, maka bukti tersebut mengarah pada penolakan hipotesis. Perlu diperhatikan bahwa prosedur pengambilan keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis akan selalu memberikan peluang kesalahan dalam menentukan kesimpulannya. Ya, baik. Ya, jadi ini lanjutan ya. Jadi kita menggunakan data sampel ya untuk menyimpulkan tentang populasi ya, tentang parameter populasi yang mau diuji ya, apakah mu atau ragam gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan data sampel sebagai bukti ya, bukti yang mendukung kebenaran tadi hipotesisnya ya. Nah, kalau bukti yang disediakan sampel itu tidak cukup, maka di sini dikatakan ya berarti kita terpaksa untuk menolak hipotesis yang diajukan ya kalau buktinya tidak cukup. Nah, ketika kita melakukan keputusan untuk menolak H0, ya H0 itu hipotesis nol, tapi nanti ya kita belum ke sana. Jadi ini masih hipotesisnya saja. Jadi kita untuk memutuskan menolak atau tidak menolak hipotesis selalu akan ada kesalahan. Ya. Jadi apapun keputusannya selalu ada kesalahan. Nah, di sini kita menggunakan bahasanya menolak atau tidak menolak, ya. Kenapa tidak menggunakan bahasa menolak atau menerima gitu kan? Kalau tidak menolak kan lawannya menerima. Ya, kita tidak menggunakan istilah menerima ya. Nanti kita jelaskan kenapa nggak pakai istilah menerima ya. Jadi kita menghindari kata menerima. Jadi kita lebih baik menggunakan kata tidak menolak, gitu ya. Ya lanjut dulu lah ya. Berikutnya siapa? Revani, ada Revani? Ada Ibu. Oke, silakan dibaca. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah formulasi susunan dari hipotesis yang akan diuji, dinotasikan dengan H0. Lalu hipotesis alternatif H1 biasanya menyatakan suatu pertanyaan yang akan dijawab atau suatu teori yang akan diuji.
Kesimpulan yang akan diperoleh, tolak H0 karena kecukupan bukti data sampel gagal untuk menolak H0 karena ketidakcukupan bukti. Suaranya hilang. Ya, untung udah hampir selesai ya. Oke, jadi baru sekarang tadi kan tentang hipotesis. Nah, ternyata hipotesis itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan hipotesis nol, biasanya dinotasikan dengan H0 ya. Nol itu nol sebenarnya ya. Kosong atau ada ya kosong bisa juga kosong. Dan hipotesis alternatif eh, notasinya H1. Ada juga yang buku yang menuliskan HA gitu. HO bukan H0 tapi HO, HA, H0, H1 gitu ya. Ya, intinya sama aja lah ya, notasi silakan tergantung mau pakai yang mana ya. Nah, jadi hipotesis alternatif itu adalah lawan dari hipotesis nol. Jadi kalau biasanya hipotesis nol itu misalkan parameter yang mau diujinya adalah mu, ya mu-nya kita nyatakan ya sebagai apa gitu ya, sama dengan apa. Nah, kalau sama dengan berarti kan lawannya bisa lebih dari, bisa kurang dari gitu ya. Atau bisa juga tidak sama dengan ya. Lawan dari sama dengan ada tiga kemungkinan ya, bisa lebih, bisa kurang, atau tidak sama gitu ya. Sementara kalau pernyataan H0 itu biasanya yaitu tadi, kalau istilah di politik tuh status quo, status quo. Jadi H0 dinyatakan ya dengan parameter populasinya apa gitu ya. Nah, nanti keputusannya dari pengujian statistik nanti ya, kesimpulannya kan ada dua tadi ya, tolak H0. Kalau tolak H0 ya berarti konsekuensinya sih menerima H1 ya, tolak H0 menerima H1. Atau gagal untuk menolak H0 ya. Tadi yang saya maksud tadi ya, jadi kita pakai istilah gagal itu, jadi jangan menggunakan istilah terima ya. Ya memang gagal untuk menolak H0 ya konsekuensinya menerima H0 gitu ya. Tapi bukan berarti H0 itu layak untuk diterima gitu ya. Jadi artinya sebenarnya gini ya, mungkin kalau ilustrasinya mungkin lebih enak mungkin lebih kebayang kalau apa di pengadilan terdakwa ya. Yang tersangka atau terdakwa gitu ya. Tersangka itu kan asumsi yang digunakan dalam setiap di pengadilan kan selalu asas praduga tak bersalah kan gitu ya. Pernah dengar seperti itu ya. Jadi yang namanya tersangka itu selalu di awal itu dinyatakan sebagai ya tidak bersalah dulu gitu ya, sampai dimunculkan bukti-bukti di pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak gitu ya. Nah, itu yang dijadikan hipotesis nulnya. Misalkan H0-nya gitu ya, H0-nya adalah terdakwa tidak bersalah. Berarti kan lawannya hipotesis alternatifnya apa? Terdakwa bersalah ya. Nah, jadi diibaratkan bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan biasanya buktinya yang ngajuin siapa? Jaksa ya, jaksa penuntut ya. Kalau pengacara kan yang membela ya, yang membela terdakwa. Nah, yang membawa bukti kan biasanya jaksa penuntut ya. Dia mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membuktikan bahwa si terdakwa itu dia bersalah. Kalau bukti yang dibawanya cukup, misalkan ada itu ya, ada sidik jarinya gitu, atau ada rekaman CCTV yang menunjukkan gitu ya. Nah, pokoknya bukti-bukti itu semua dibawa ke pengadilan ya. Ya. Nah, maka kalau bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan itu cukup ya, berarti kan kalau cukup bukti data sampelnya, jadi anggaplah yang bukti yang dibawa jaksa penuntut itu adalah bukti dari data sampel gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, maka bisa diputuskan, oh iya nih gitu si terdakwa ini memang bersalah, maka kita tolak H0 ya. Jadi hakim memutuskan terdakwa bersalah.
Tapi kalau bukti-buktinya nggak lengkap gitu ya, misalkan alat kejahatannya nggak ketemu gitu ya, nggak ada rekaman CCTV atau nggak ada bukti-bukti yang lain, berarti kan ini baratnya data sampel tidak cukup gitu ya. Keputusannya apa akhirnya? Gagal untuk menolak Hanoi ya. Jadi hakim terpaksa menyatakan terdakwa tidak bersalah. Ya, tapi bukan berarti menerima si terdakwa itu tidak bersalah ya. Jadi menyatakan terdakwa tidak bersalah bukan berarti si terdakwa itu memang tidak bersalah gitu. Bisa jadi terdakwanya bersalah, tapi karena buktinya tidak cukup, maka terpaksalah kita gagal untuk menolak Hanoi. Makanya kenapa menggunakan istilah gagal menolak Hanoi ya itu tadi karena ya jadi jangan pakai terima Hanoi. Jadi gitu ya ilustrasinya terkait bahasa bahasa apa namanya ya kita tidak menggunakan istilah terima Hanoi ya. Nah, berikutnya sinyal WiFi siapa yang kurang bagus punya saya? Kurang terdengar apa gimana? Apa suaranya putus-putus? Suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas nih. Saya kira nggak kedengeran. Oke, lanjut tentang ini harusnya tentang judulnya nih nggak nyambung nih, tapi nggak apa-apa baca aja. eh Nurul Zulfa ada. Nurul Zulfa. Ya, silakan baca yang ini. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Penolakan terhadap H0 pada saat H0 benar disebut kesalahan tipe 1 atau tipe 1 error. Peluang untuk melakukan kesalahan tipe 1 dinotasikan dengan alfa, level signifikansi. Tak menolak H0 pada saat H0 salah disebut kesalahan tipe 2 atau tipe 2 error. Peluangnya dinotasikan dengan beta. Ya, jadi ini adalah tipe kesalahan ya yang akan mungkin kita buat ketika kita melakukan pengujian hipotesis ya. Nah, tadi kan sudah di ilustrasinya kebayang ya. Jadi kita kalau bukti nggak cukup gitu ya, akhirnya kita gagal menolak nol ya. Akhirnya menyatakan terdakwa tidak bersalah, tapi kan ada kemungkinan bersalah sebenarnya ya. Cuman karena buktinya nggak cukup. Nah, artinya apapun keputusan yang dibuat, atau misalnya sebaliknya ya, menolak H0 gitu. Buktinya ya bukti rekayasa, bisa aja bukti rekayasa ya, dibuat-buat buktinya. Atau misalkan dijebak gitu kan, berarti kan sidik jarinya sudah ada padahal gitu ya. Padahal bisa jadi si terdakwa memang tidak bersalah, tapi ternyata diputuskan bersalah karena buktinya rekayasa gitu kan. Nah, akhirnya ada kesalahan juga di situ. Nah, itu kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu benar atau tidaknya gitu ya, kecuali pelaku dan sama yang di atas ya. Gitu. Ya, jadi akhirnya apapun keputusannya tetap ada kesalahan. Nah, ini tipe kesalahan yang pertama, dan nggak bingung nih bahasanya ya. Kesalahan tipe 1. Ya, ini adalah kesalahan yang dilakukan ketika menolak H0 pada saat H0 benar. Ya. Jadi pada saat terdakwa tidak bersalah, kemudian ditolak tuh sama pengadilan, gitu, dinyatakan bersalah. Nah, itu kesalahan tipe 1. Notasinya pakai alfa. Ya, ini sudah kita bisa gunakan nih notasi alfa ya, taraf signifikansi atau level signifikansi. Biasanya kita sebutkan taraf kesalahan ya, atau nama lainnya taraf kesalahan, taraf error. Jadi ini adalah batas, ya ini biasanya nilai alfa ini kita jadikan batas kesalahan untuk tipe 1 ya. Nah, kemudian ini mungkin yang jarang dibahas ya, yaitu kesalahan tipe 2 yang notasi dengan beta. Nah, ini memang jarang digunakan karena beta itu memang sulit untuk dihitung peluangnya ya. Kenapa? Karena kita kalau mau menghitung beta itu harus tahu keadaan yang sebenarnya ya, baru bisa dihitung.
bukan keadaan sebenarnya ya, maksudnya nilai yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini kapan kesalahan ini terjadi ya? Pada saat H0 salah, kemudian jadi kalau H0 salah itu apa berarti terdakwanya bersalah ya? Terdakwa bersalah tetapi ternyata diputuskan tidak bersalah gitu ya. Nah, ini yang ya sama bahayanya sih ya. Sama-sama bahayanya. Kedua kesalahan ini sama-sama berbahaya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Ini karena saya screenshot dari bukunya, buku bahasa Inggris, jadi saya ambil aja gitu ya. Tapi bahasa ya ini kan bisa dipahami lah ya. Nah, ini kira-kira gambaran tadi ya. Jadi kalau H0 benar, kemudian tidak ditolak, H0 benar tidak ditolak ya, itu benar ya. Berarti keputusan yang benar itu. Tapi kalau H0 benar, ternyata si terdakwa itu tidak bersalah, kemudian ditolak gitu ya, diputuskan sebaliknya. Nah, salah ya. Berarti hakimnya salah nih. Berarti hakim melakukan kesalahan tipe 1. Tapi kalau H0-nya salah, kemudian ditolak, nah H0 salah ditolak ya berarti benar gitu ya. Tapi H0 salah tidak ditolak, nah ini kesalahan tipe 2. Nah, kalau dalam gambar kurva normal ya, biasanya kan semua kasus itu ya akan diuji dengan menggunakan kurva normal baku, seperti lonceng ya. Nah, ini yang sebelah kiri di sini nih yang H0 ya. Jadi pada saat H0 ya. Artinya parameter H0-nya di sini hipotesis H0-nya ini gambarnya ya. Keadaannya seperti ini. Kan di tengah-tengahnya ada mu ya. Di tengah-tengahnya adalah mu. Nah, yang mana yang daerah yang alfa? Nah, yang ini nih. Yang gambarnya gelap nih, yang arsirannya gelap ini yang alfa nih. Di alfa itu ada di daerah ekor H0 ya, di ekor H0. Jadi kan ya ini kalau di sini gambarnya di sebelah kanan ya, tapi sebenarnya bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri gitu ya. Nah, kemudian yang H1 tuh yang ada di sebelah kanan. Nah, yang beta yang mana? Yang beta itu yang wilayah yang terang ini nih, daerah yang terang ini adalah peluang beta, peluang kesalahan tipe 2 ya. Nah, di sini tengah-tengahnya di sini batas ini adalah batas disebutnya batas kritis ya. Nanti kita akan ilustrasikan bagaimana menghitung ya situasi dalam suatu kasus menghitung peluang kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini belum contoh untuk pengujian hipotesis belum ya. Ini baru ini hanya soal untuk ilustrasi bagaimana kita menghitung peluang errornya ya. Bagaimana menghitung alfa dan beta dalam kasus ini ya. Jadi jangan dibayangkan ini adalah suatu pengujian hipotesis, bukan. Nah, coba dilihat ini kasusnya ini apa ini? Ini sebaran apa ini? Ciri-ciri sebaran apa? Ya, ya yang pasti ya. Kalau berarti kan kalian harus ingat teori peluang ya. Sebaran ketika bahas di teori peluang kan sebaran-sebaran apa saja yang sudah dipelajari ya. Pokoknya kalau ada notasi P seperti ini ya. Ini adalah parameter dari sebaran binomial ya. Ini pernah juga digunakan ya. Atau sebenarnya ya yang di bahasan kemarin kita tuh ada proporsi ya. Jadi kan proporsi itu sebenarnya di proporsi pada P pada proporsi itu sebenarnya kalau di sebaran binomial itu adalah peluang kesuksesan ya.
konsepnya sama ya, proporsi dan P di sini ya, di sebaran binomial, peluang sukses. Nah, jadi ceritanya gimana nih? Ada 100 orang, berarti ini sampel ya. Ya, ceritanya sih dikasih vaksin gitulah, vaksin apa nggak tahu virus apa ya. Yang namanya vaksin biasanya kan harus ada jangka waktunya ya, makanya ada vaksin berulang ya. Di sini vaksinnya sampai 2 tahun. Jadi kalau vaksinnya bagus ya berarti selama 2 tahun itu tidak terjangkit virus itu gitu ya. Nah, kemudian di sini hipotesis nulnya menyatakan ya berarti ini kan dugaan sementara ya. Apa namanya? Ya, pernyataan sementara bahwa apa namanya si vaksin ini kesuksesannya hanya 1/4 ya. Jadi 1/4 apa efektifnya ya berarti kan hanya efektif terhadap 1/4-nya gitu ya. Kemudian dari data sampel ya diperoleh ini apa namanya kalau misalkan dari 36 orang ya dari 100 orang ada 36 berarti kan dari sampel ya lebih dari 2 tahun tidak terjangkit virus gitu ya. Maka artinya di sini menolak hipotesis nol ya. Kan kalau 1/4 itu kan berarti kalau dari 100 itu kan berarti 25 ya. Berarti kan kalau 36 berarti kan lebih dari 25 ya. Jadi makanya hipotesis alternatifnya adalah lebih dari 1/4. Ya, tapi ini kita belum mau menguji ya, belum mau menguji efektif atau tidaknya gitu ya. Kita mau menghitung peluangnya aja. Jadi bagaimana sih mau menghitung peluangnya alfa gitu ya? Bagaimana kita mau menghitung peluang alfa? Alfa itu adalah peluang error tipe 1 gitu ya. Nah, karena ini sebaran binomial ya, tadi saya katakan kita menggunakan pendekatannya tuh selalu kembali kepada sebaran normal ya. Nah, ini juga udah dibahas dalam teori peluang ya. Coba kalian cek lagi materinya ada atau tidak. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan sebaran normal, maka kita nanti akan kita kembalikan ke bentuk apa namanya pendekatan kurva normal terhadap sebaran binomial dengan menggunakan transformasi Z ya. Transformasi Z yang dipakai adalah ini X min mu per sigma ya. Nah, ini transformasi Z ya, bukan teorema limit pusat. Kalau teorema limit pusat itu terkait dengan X bar. Jadi bukan di sini kan X bukan X bar ya. Nah, X-nya yang mana? Ini X-nya nih. Ya, yang diambil dari sampel tadi 36 orang yang mau yang mau dihitung lah ya. Nah, berarti kan di sini untuk menggunakan pendekatan kurva normal di sini harus ada mu, harus ada sigma ya, simpangan baku. Nah, ingat ini juga pernah nih pada saat proporsi. Nah, kan ini kan sebenarnya konsepnya sama dengan proporsi ya. Untuk menghitung mu waktu proporsi apa? Coba lihat ya, cek ya. Jadi mu-nya itu sama dengan NP, simpangan bakunya sama dengan akar NPQ. Pernah? Udah pernah dengar ya? Ya, maksudnya pernah bahas gitu ya. Ya, jadi sekarang untuk yang P sama dengan 1/4, NP berapa? Berarti mu-nya berapa nih? 25. 25 ya, gampang ya. N kali P, 25. Sigmanya berapa? Mungkin harus dihitung dulu. 4,33 bukan Bu? 4,33. Ya, benar sama yang lain? Ya, jadi sudah dihitung ya sama ya, 4,33.
Ya, jadi tadi perhatikan untuk menghitung alfa di gambar yang tadi kan berarti ini ya, ibaratnya ya yang di batas yang dari itu adalah 36 ini ya. Nah, jadi yang alfa itu adalah luas daerah yang gelap ini ya, yang diarsir yang lebih gelap. Berarti kan di sebelah kanan ya, di sebelah kanan 36 ya. Berarti peluang error tipe 1 itu adalah X yang lebih dari 36 banyaknya yang berhasil ya. Tidak terjangkit virus lebih dari 2 tahun, lebih dari 36. Nah, karena ini pendekatannya dengan kurva normal, maka kita rubah menjadi Z dengan yang transformasi tadi ya. Kita dari X rubah jadi Z, tapi angkanya jadi harus berubah ya. 36. Nah, ini juga konsep yang pernah dipelajari juga. Jadi kalau dari binom, kan binom itu kan sebaran diskret ya. Sementara normal itu kan sebaran kontinu. Dari diskret ke kontinu itu ya pasti ada perbedaan nilai gitu ya. Namanya kalau diskret kan bilangannya bulat ya. Sementara kalau kontinu kan bilangan real. Nah, jadi penyesuaiannya itu di sini diambil 36. Jadi X-nya itu harus ditambahkan dengan 0,5. Jadi 36,5 ini sebagai penyesuaian aja. Supaya supaya kalau ini kan peluang tuh kan luas daerah ya dalam ini kan kurva ya. Kalau kurva itu kan luas daerah ya. Luas daerah di bawah kurva itu kan hitungnya pakai integral kan ya. Makanya itu yang ada di tabel normal itu sebenarnya hasil integral gitu ya. Jadi udah ada angkanya semua itu hasil sebenarnya menghitung dengan integral. Nah, jadi supaya tidak banyak terbuang ya, 36 berarti ada supaya angkanya nggak terbanyak terbuang lah istilahnya luasnya gitu ya. Karena diskret itu kan loncat gitu ya. Habis 36, 37 gitu kan. Nah, makanya diambil tengah-tengahnya gitu ya. Nah, mu-nya kan udah dicari ya, 25. Kemudian ini 4,33. Berapa ini hasilnya? Berapa? Jadi itu 2,66. 2,66. Oke. Yang lain sama. Nah, sekarang baru nih kalau kita udah dapat dalam bentuk transformasi Z sudah berubah ke angka Z ya. Kita tinggal pakai kurva normalnya ya. Berapa luas daerahnya? Luas daerahnya ya yang pakai integral tadi ya. Tapi kan enaknya udah nggak pakai integral, tinggal lihat tabel ya. Ayo, siapa yang masih ingat coba berapa ini luas daerahnya? Jadi tabelnya jangan dibuang dulu ya. Tabel normalnya masih dipakai. Berapa coba? Ya, silakan kalau yang sudah boleh ditulis di chat bentar ya. Sudah ya.
Ya, sudah ada yang jawab? Oh, sudah banyak ternyata. 0,039 sama semua. Sudah banyak yang jawab. Oke. Nah, dari mana dapatnya? Ini kalau tabel saya kan nggak langsung ya, berarti kalian mungkin masih ingat. Jadi kalau di tabel yang di buku, biasanya buku itu kan adanya di sebelah kiri ya. Ini kan lebih dari itu kan berarti sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau mau sebelah kanannya berarti harus pakai ini apa? Satu dikurang ya, satu dikurang. Nah, ini ya. Jadi kenapa dapat 0,039 ya? Karena kurang dari 2, berapa tadi 66 ya? 2,0 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ya. Nah, ini kan dari tabel tuh dapat 0,9961 ya. Jadi kalau itu yang kurang dari kan 0,9961. Jadi kalau yang lebih darinya adalah 0,0039 ya. Ya, itu adalah alfa ya. Jadi peluang kita melakukan kesalahan tipe 1 yaitu kesalahan apa? Kesalahan em, menolak H0 pada saat H0 benar gitu ya. Itu kesalahannya ya. Maka peluang kesalahan kita adalah sebesar kalau dalam persentase berapa ini? 0,39 ya. 0,39%. Ya, kecil sih ya. Jadi H0-nya ini ya, P-nya 1/4. Jadi kalau kita menolak P-nya sama dengan 1/4 pada saat benar gitu ya. Kalau salahnya gitu. Maka ya, peluangnya sebesar ini ya. Kecil ya. Nah, sekarang gimana kalau menghitung yang beta? Nah, makanya kalau menghitung beta, ya tadi ya, tidak akan bisa dihitung kalau kita tidak tahu hipotesis alternatifnya gitu ya. Kan di sini kan ini H1 ya. Sementara ini tadi H0 ini. Nah, kalau H1-nya kan lebih dari gitu ya. Nah, misalkan ternyata H1-nya itu ternyata setengah gitu ya. Lebih dari setengah, lebih dari 1/4, betul ya? Ya, betul kan? Kalau seandainya kita nggak tahu lebih dari 1/4-nya itu berapa, kita nggak akan menghitung si beta gitu ya. Kecuali kalau ini misalkan kita tahu ya. Berarti kan di sini harus dihitung lagi nih. Kalau P-nya setengah, berarti kan mu-nya berapa? Sigmanya juga lain lagi. Ya, berapa mu-nya? Sama rumus yang tadi, mu-nya NP. Berarti 50 bukan Ibu? setengah kali 100 ya, berapa? 50 Ibu. Ya, 50. Kalau sigmanya berapa? Kalau sigmanya itu 5 bukan Ibu? 5 ya. Oke. Sama ya yang lain? Ya, jadi kalau untuk yang kasus yang sekarang, kita harus tahu dulu ya. Jadi untuk menghitung beta, di mana di atas aja? Beta. Nah, ini adalah peluang error tipe 2 gitu ya. Yaitu, nah tadi gambarnya gimana? Gambarnya kalau yang, berarti kan kalau H1-nya itu dia di sebelah kanan, ya jadi kan maka luasnya itu ada di kiri. Nah, berarti kalau di kiri, peluang beta itu adalah X kurang dari 36. Ya, ya kan ini kan 36 nih, berarti yang ini nih yang beta. Ya, sama seperti tadi, berarti kalau dirubah ke Z, ya berarti Z kurang dari berapa nih? Ya, berarti kan ini 36,5. Sama seperti tadi ya.
Pokoknya harus disesuaikan angkanya ke 0,5. Berarti ini 50 per 5 ya. Berapa nih? Berapa hasilnya? Sudah ada yang jawab? Oh, peluangnya. Oh, min 2,7. Ya, angkanya dulu ya. Min 2,7 nih. Nah, karena ini kurang dari, bisa langsung udah ada yang jawab berarti ya. Itu 0,0035 itu peluangnya ya? Bu. Iya. 0,0035. Oh ya. Coba ya. Kalau karena min 2,7 sebelah kiri berarti langsung ya. Nggak usah satu. Ya, yang satu kurang tuh kalau di sebelah kanan ya benar ya 0,0035. Ya. Ya, jadi ini baru ini ilustrasi untuk menghitung error ya. Tipe 1 dan tipe 2. Ini kita belum menguji, kalau menguji hipotesis kan nanti tolak keputusannya adalah tolakan nol atau gagal menolak nol. Tapi kita nggak melakukan itu ya. Karena kita belum membahas tentang pengujian hipotesisnya ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini ilustrasi yang tadi, soal yang tadi ya. Nah, ini kan soal, nah ini batas kritisnya ini ya. Kritik tadi, atau disebutnya critical value tadi ya. Nah, kalau H0 di sini kan mu-nya 25. Kalau yang H1 kan mu-nya 50 ya. Tapi itu yang P-nya seperempat, yang ini P-nya setengah ya. Nah, cuman ini gambarnya kecil banget ini. Karena memang 0,00 kan kecil ya. Jadi makanya alfanya kecil banget gitu ya. Alfanya yang ini alfanya nih yang sini. Ini alfa. Nah, yang ini yang beta ya. Sesuai dengan angkanya yang kecil ya. Oke, sekarang kita baru lanjut nih. Bagaimana kita melakukan prosedur pengujian hipotesis ya. Dan ada dua pendekatan yang digunakan ketika kita melakukan pengujian hipotesis ya. Ada pendekatan klasik, nanti ada satu lagi, satu pendekatan yang lain ya. Nah, biasanya prosedurnya itu ya apapun yang diuji gitu ya. Mau menguji rataan, mau menguji ragam, mau menguji proporsi gitu ya. Kalau kalian di statistika penelitian menguji apa? Katanya sudah sampai ANOVA ya? Betul. Iya, Bu. Menguji apa di ANOVA itu? Biasanya H0-nya gimana? Ingat nggak? ANOVA itu untuk menguji apa? Iya, Ibu. Rata-rata, Kemarin Ibu. Ya, menguji apa tadi? Rata-rata, Ibu. Rata-rata ya. Berapa kelompok? Biasanya berapa ada berapa data? Ada data kelompoknya ada berapa di ANOVA? 3 atau lebih, Ibu. 3 atau lebih ya. Oke. Ya, jadi kalau ANOVA memang ya makanya kalian itu sebenarnya sudah advance gitu ya. Sudah sampai ke ANOVA. Ini masih permulaan ya. Masih dengan satu rataan, dua rataan gitu ya. Nah, tapi biasanya prosedurnya ya
sama saja gitu ya. Nah, bolehlah baca dulu kan sambil ngabsen nih. Sambil ngabsen. Albi Ramadan ada nggak? Albi, Albi. Oh, Albi nggak ada. Oke, nggak ada Albi. Melati ada? Melati, Ada Ibu. ya silakan dibaca dulu. Prosedur pengujian hipotesis. Pendekatan klasik 1. Nyatakan H0 dan H1. 2. Tentukan level signifikasi alfa. 3. Tentukan uji statistik yang bersesuaian dan nyatakan daerah kritis berdasarkan alfa. 4. Tolak H0 jika hasil hitung dari uji statistik berada di daerah kritis dan tidak ditolak jika sebaliknya. 5. Menentukan kesimpulan. Ya, eh, nah biasanya kalau di buku-buku statistika penelitian ya, memang prosedur itu sudah seperti ini. Pokoknya ikutin aja lah gitu ya langkah-langkahnya. Ya, eh, tuh hasilnya sudah langsung keluar pakai ini kan, pakai apa namanya? Pakai tadi JASP misalkan atau pakai SPSS, masukin data langsung keluar. Tinggal prosedurnya aja digunakan ya. Nah, tapi di sini kita kan manual gitu ya. Kita pakai formulanya, pakai rumusnya. Jadi kita harus paham lah. Jadi nilai yang dikeluarkan oleh si aplikasi statistik itu ya berdasarkan manual juga gitu ya. Kalau mereka kan sudah ada algoritma untuk menghitung ya. Jadi sudah langsung keluar angkanya. Cuman di sini kita harus paham ada prosedur, tapi kita paham bagaimana prosesnya gitu ya. Seperti apa. Nah, ini sementara kita ini terima dulu ya langkah-langkahnya. Nah, kemudian ini pendekatan yang satu lagi ya, dengan p-value. Eh Pak Rofiatu ada? Ada Ibu. Ya, boleh lanjut dulu bacanya. P-value. Definisi. P-value adalah nilai dari level signifikasi terendah pada saat nilai hasil observasi dari suatu uji statistik adalah signifikan. Terus pendekatan p-value. 1. Dinyatakan H0 dan H1. 2. Tentukan uji statistik yang bersesuaian. 3. Hitung nilai dari p-value berdasarkan uji statistik yang digunakan. 4. Menentukan kesimpulan berdasarkan nilai p-value. Tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa. Ya. Nah, di sini ini kalau tadi kan prosedur pendekatan klasik ya. Yang ini pendekatan p-value. Nah, saya mau tanya nih, kalian kalau mau menyimpulkan dari hasil statistik ya, misalkan ANOVA tadi ya, kalian pakai yang mana keputusannya? Kan berarti p-value pernah dengar ya? Berarti kalau di aplikasi muncul kan angkanya ya, p-value gitu. Nah, kalian memutuskan berdasarkan yang mana? Lebih seringnya atau memang hanya menggunakan p-value saja? Yang mana? P-value biasanya. P-value yang sering dipakai ya. Karena gampang kalau p-value ya. Keputusannya kan kurang dari apa atau tidak gitu ya. Pokoknya kalau kurang dari alfa tolak nol aja itu udah beres ya. Value-nya juga udah langsung keluar sendiri angkanya ya. Ya, jadi nah alfa yang dimaksud di sini memang alfa yang tadi ya. Alfa yang kita bahas tadi. Jadi kesalahan ketika kita menolak H0 saat H0 benar ya. Nah, makanya alfa itu ditetapkan di awal ya. Biasanya yang ditetapkan di awal itu yang digunakan adalah kalau nggak 5% atau 1% ya. Nah, biasanya kalau untuk pengujian harus ditetapkan dulu ya. Toleransi kesalahannya
Hanya dua ini aja yang biasa dipakai. Ya sebenarnya kalau soal mah apa aja boleh gitu ya. Mau alfa berapa aja bebas lah. Tapi kalau dalam eh, penelitian-penelitian yang digunakan ya biasanya dua angka ini. Ya. Nah, sama ya, yang p-value juga sama sebenarnya alfanya ya tergantung yang mana tadi yang dipakai gitu ya. Nah, kalau p-value itu apa? Di sini dikatakan level signifikansi terendah gitu ya. Jadi ya sebenarnya alfa juga gitu ya. Level signifikansi itu kan alfa. Cuman alfa yang di mana? Alfa yang dihitung berdasarkan observasi ya, berdasarkan data sampel gitu ya. Jadi nanti p-value itu harus dihitung. Ya hitungnya manual kalau kita sekarang di sini ya. Sebenarnya nggak manual sih, lihat tabel. Hanya lihat tabel cukup ya. Dengan lihat tabel ya kita bisa tahu p-value-nya berapa. Tapi ada berdasarkan hitungannya juga gitu ya. Uji statistik yang digunakan sesuai dengan uji statistik yang digunakan. Nah, sekarang kita akan coba kasusnya berarti ya. Kita akan contoh ya. Bagaimana kita mau membandingkan ya dengan dua pendekatan tadi. Bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis berdasarkan pendekatan klasik dan pendekatan p-value. Nah, yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ya, pengujian hipotesis itu untuk apa sih gitu ya? Menguji apa ya? Menguji parameter populasi. Apa aja parameter populasinya? Ya bisa mu, bisa sigma, sigma kuadrat, beragam, bisa proporsi gitu ya. Nah, berarti ini kalau ini contohnya berkaitan dengan rataan. Nah, berarti tentang mu nih ya. Kita menguji mu. Nah, baik pendekatan klasik maupun pendekatan p-value ya di awal kan sama ya. Step awalnya nyatakan H0 dan H1 ya. Jadi H0 dan H1-nya harus sama-sama ya ini. H0-nya apa? Ya, berarti kan kalau rata ini berarti kan mu ya. Nah, yang mana yang mu-nya coba? Yang dari soal ini mu-nya yang berapa? Yang mana? Coba sebutkan yang mana mu-nya. Frita, ada Frita. Frita Hanif. Ada Ibu. Oke, Frita, mu-nya yang mana? Menurut Frita, mu-nya yang mana? Yang 70 bukan Bu? Yang 70. Oke. Yang 70 ya, betul ya. Jadi hipotesis nolnya yang mau diuji gitu ya adalah mu-nya sama dengan 70. Terus yang lainnya apa? Berarti kalau yang 71,8 itu apa? Berarti ini kan rataan ya, rataan dari 100 contoh acak ya. Berarti ini kan ini sampel N ya, sampelnya. Berarti kalau dari sampel berarti rataannya apa namanya? Ini adalah X bar ya. Nah, simpangan baku mengasumsikan simpangan baku populasi. Nah, ini mah udah jelas nih simpangan baku populasi berarti ini mah sigma ya. Udah dituliskan. Nah, berarti kalau H0-nya mu sama dengan 70, sekarang pertanyaannya apa nih? Ya, berarti mana nih? Lebih dari ya, udah jelas nih. Ingin menguji apakah dari sampel kan diketahui 71,8 ya masa hidupnya ya. Apakah dari sampel 71,8 itu menunjukkan bukti yang cukup gitu ya. Jadi kan ini buktinya cukup nggak nih bahwa memang betul masa hidupnya sekarang sudah naik gitu ya. Jadi ini adalah H1-nya ya. Mu-nya lebih dari 70 tahun ya.
Sudah ya, ini step pertama ya. Ini step pertama. Step 2 apa tadi? Menetapkan alfa ya. Ya sebenarnya sih yang di value juga alfanya harusnya sudah ditetapkan juga ya. Eh, Pokoknya kayaknya apa namanya step 1 2 3 sama ya, yang p value maupun yang klasik nih sama 1 2 3, bedanya hanya di 4 5 aja ya. Oh 3 3 juga. Kalau 3 hanya di klasik saja ya. Ya ini alfa kita tuliskan dulu lah. Alfanya 0,05 ya. Nah, sekarang kita yang klasik dulu. Step ketiga dalam klasik kan apa tadi? Eh, Menentukan wilayah kritis ya. Nah, kalau di sini kita pakai ya transformasi Z-nya, karena ini menguji rataan, ya rataannya kan buktinya dari data sampel. Ini kita pakai TLP ya, pakai teorema limit pusat. Ingat, untuk teorema limit pusat, Z-nya itu adalah X bar min mu per sigma per akar N. Ya, kalau tadi kan transformasi Z yang digunakan untuk sebaran binom ke sebaran normal ya, berarti kita pakai itu tadi. Bukan X, kalau tadi X saja ya. Kalau bukan X bar, ini X min mu per sigma ya. Kalau ini kan X bar ya, berarti ini adalah berdasarkan konsep awal kita ingat ya tentang sampling distribution ya. Jadi X-nya adalah X bar, mu-nya adalah mu X bar, sigmanya juga sigma X bar, sigma X bar maka jadi sigma yang berdasarkan teorema juga ya. Nah, jadi wilayah kritisnya yang mana? Wilayah kritisnya. Jadi kalau wilayah kritisnya berarti di sini ya sesuai gambar yang tadi ya. Nah, karena kita memutuskan alfa 5% ya. Jadi karena kita memutuskan alfanya 5%, yang ini ya, yang berarti kan batas kritisnya juga sesuai dengan yang 5% gitu. Ya. Jadi kalau kita tuliskan wilayah kritisnya itu adalah mana nih? Yaitu Z lebih dari ya, lebih dari berapa gitu. Jadi maksudnya gini, coba saya hapus dulu yang ini ya. Jadi kan kita pakainya Z ya. Kita pakainya Z. Jadi di sini Z-nya berapa? Yang luas daerahnya di sini alfanya 5% atau 0,05 ya. Jadi kita menggunakannya ya tabel Z ya. Coba silakan dicek tabel Z untuk yang 0,05 batas Z-nya berapa? Kalau kita alfanya pakai 0,05 maka Z-nya jadi batas Z-nya di situ harus berapa gitu. Ini sering dipakai nih. Coba cek lagi. Yang 0,05 rasanya sering dipakai ya. Berapa itu Z-nya? 1,645 bukan Ibu? 1,645. Ya, kan udah berapa kali pakai itu ya. Waktu di apa? Pendugaan parameter juga udah sering banget ya. Nah, jadi batas kita itu Z-nya adalah 1,45 supaya alfanya sebelah kanannya 5% gitu ya. Jadi kita tuliskan wilayah kritisnya adalah Z lebih dari 1,645 ya. Nah, wilayah kritis itu apa ya gitu? Wilayah kritis. Jadi tadi itu apa nih? Ya, jadi wilayah kritis
Jadi di step 4 dikatakan jatuhlah ke nol jika hasil hitung dari uji statistik berada di daerah kritis. Jadi daerah kritis itu adalah daerah untuk menolak H0 gitu ya. Jadi ini adalah wilayah penolakan H0. Jadi alfa di sini ya, jadi alfa yang 5% ini adalah wilayah kritis ya. Batasnya tadi yang Z ini adalah batas critical value ya, ini critical value atau batas kritis ya. Nah, wilayah alfanya itu adalah wilayah kritis atau wilayah penolakan H0 ya. Jadi apa yang disimpulkan di step 4 tadi, kalau hasil uji statistik kita ada jatuh di daerah penolakan H0 ya berarti kita menolak H0 gitu ya. Nah, nanti baru dilanjutkan ke step 4 untuk menghitungnya gimana gitu ya. Nah, kalau ini kan masih step 3 ya. Menuliskan wilayah kritis, nanti kita lanjut ke step 4. Bagaimana menghitungnya? Nah, hitungnya tadi kita pakai ini ya, pakai teorema limit pusat. Ya. Jadi untuk menghitung peluang untuk menghitung nilai Z-nya ya, kita menggunakan Z-nya adalah X bar-nya. Silakan dihitung, sambil hitung. Berapa ini? X bar itu 1,8, mu-nya kan 70. Sigmanya 8,9 per akar 100. Berapa ini? 2,02. 2,02. Yang lain sama? Sama Ibu. Ya. Sama, Bu. Nah, 2,02 gimana? Ada di wilayah kritis atau bukan? Iya ya. Kan batas kritisnya kan 1,645 ya. Berarti kalau 2, berarti lebih dari, betul ya? Ada di sebelah kanan. Ya, jadi kesimpulannya di step 5 karena Z ini Z hitung ya. Ini kalau ini kan tadi Z yang batas kritis ya. Kalau ini Z hitung karena Z hitung lebih dari Z tabel biasanya gitu, ini Z tabel. Ya, dari tabel 1,645 sementara yang bagian step 4 itu adalah Z hitungnya. Karena Z hitung lebih dari Z tabel gitu ya, maka keputusannya apa? Tolak H0. Artinya lebih dari itu apa? Lebih dari ya berarti ada di daerah wilayah kritis, ada di daerah penolakan H0, maka kesimpulannya tolak H0. Tolak H0 berarti terima H1 ya. Jadi memang betul cukup bukti ya. Apa tadi istilahnya? Kalau menerima H1, kembali lagi. Takut salah. Ya, ya, berarti cukup bukti untuk memutuskan ya, untuk menyimpulkan bahwa memang betul rataan masa hidup sekarang lebih dari 70 tahun gitu ya. Berarti sudah lebih baik. Kenapa? Karena mungkin gizinya lebih baik gitu ya. Kesehatan juga lebih baik. Jadi orang bisa hidup lebih lama gitu ya. Nah, ini yang prosedur yang klasik ya. Nah, sekarang yang p-value gimana? P-value berarti H0 itu kan sama ya. Alfanya juga sama. Step berikutnya apa? Hitung nilai dari p-value berdasarkan uji statistik. Nah, uji statistiknya juga sama gitu ya. Jadi Z-nya di step ketiga di sini Z-nya sama seperti tadi. Z-nya kan 2,02. Tapi gitu ya, di langkah berikutnya kita menggunakan Z, ini Z hitung 2,02 itu untuk menghitung p-value ya. Jadi p-value-nya itu adalah peluang Z lebih dari 2,02 ya. Kan p-value itu kan nilai alfa terkecil gitu ya. Level signifikansi yang diperoleh dari hasil observasi. Jadi hasil observasi kita kan ada di sini di 2,02 ya. Berapa ini? 0,0
Mau Berapa? Mana kok hilang suaranya? Tadi siapa yang jawab? Cynthia? 0,9783. Bukan, Bu. 0,9783. Nah, coba. Eh, mana? Ini. Oh, ini yang kurang dari ya. Kan tadi yang lebih dari ya. Berarti harus dikurangi dulu. Jangan lupa ya. Ya, untuk carinya harus satu kurang. Ya, jangan lupa ya, kalau yang lebih dari tadi kan. Satu dikurang 0,9783. Jadi harusnya Oh berapa? iya, hasilnya telah dikurangi 0,0217 tuh. Ya, nah ini baru benar ya. Ya, jadi p-value-nya 0,02. Nah, kalau yang kesimpulannya apa kalau berdasarkan p-value? Lebih dari alfa atau kurang dari alfa gitu ya? Kurang dari alfa. Kurang dari alfa ya. 0,6. Kurang atau enggak? Benar ya? Kurang dari alfa. Betul ya? 0,02 kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya sama ya, tolak H0 juga. Jadi ya pasti harus sama lah gitu ya. Karena pendekatan apapun yang digunakan ya tetap akan kembali kepada hasil yang kesimpulannya sama, menolak H0. Nah, kalau menggunakan aplikasi statistik kan p-value udah langsung keluar gitu ya. Ternyata eh, kalau kita di sini karena manual ya harus dihitung dulu mencari p-value yang diperoleh dari data sampel ya. Bisa dibedakan caranya? Lebih enak mana? Ya sebenarnya sama-sama aja, hitung-hitung juga ya. Tetap aja harus dihitung mau pakai klasik atau p-value, Z-nya tetap harus dihitung ya. Sama aja. Kayaknya nggak ada yang lebih enak. Tapi kalau pakai aplikasi ya mungkin lebih enak pakai p-value. Tapi sebenarnya ada sih. Di ANOVA juga pasti muncul nilai biasanya. eh Nah, uji statistik yang digunakannya yang tergantung ya. Kalau ANOVA pakai apa gitu ya. Maka nilai apa yang keluar gitu ya. Kalau di sini kan kita pakai uji Z. Berarti nilai Z yang dipakai. Kalau uji T ya T yang keluar gitu ya. T yang dipakai. Oke, coba satu contoh lagi. Silakan. Kalian coba sendiri dulu ya. Oke, ya dah sambil saya coba belum? Ya boleh lah yang dua-duanya juga ya. Walaupun diskusi. Tapi ini alfanya 1% ya. Ini alfanya. Hanolnya adalah 8, Bu. apanya 8? H0. Mu-nya sama dengan 8. Itu ya. Saya dengerin 8 doang. Mu-nya sama dengan 8. Tapi di sini udah dituliskan nih H1-nya tidak sama dengan ya. Nah, ini agak berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan alternatifnya lebih dari ya. Lebih dari. Kalau ini tidak sama dengan. Nah, ini kan sebenarnya ya namanya ini kan konsekuensi dari lawan dari sama ya. Kan tadi saya katakan
lawan dari sama itu bisa tidak sama, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nah, itu kan 3 kemungkinan yang bisa dipakai. Nah, kita mau pakai yang mana di sini? Ini tidak sama dengan gitu ya. Kemudian alfanya 1%, 0,01 ya. Terus apa lagi? Wilayah kritis. Kita tetapkan wilayah kritisnya. Nah, wilayah kritisnya agak berbeda nih ya. Kalau tadi kan ya memang ya beda juga alfanya ya. Cuman sekarang ini karena tidak sama dengan ya. Nah, tidak sama dengan itu kan bisa lebih bisa kurang gitu. Jadi artinya kita membagi dua. Si alfanya itu kita bagi dua. Jadi kalau 1% dibagi dua berapa? Jadi ini adalah alfa per 2 ya. Ini juga alfa per 2. Kalau tadi kan alfanya 5% ada di kanan semua ya. Semuanya di sebelah kanan. Enggak saya gambarkan tadi ya. Pokoknya ya yang gambar yang tadi lah pokoknya. Seperti ini kita harus bagi dua. Jadi alfa per 2 berapa? 0,005 ya. Nah, berarti Z-nya beda lagi nih. Ini Z-nya berapa? Silakan cari di tabel coba. Berapa yang 0,005? Yang sebelah kiri berarti negatif, yang kanan berarti positif. Tapi angkanya sama. Cukup lihat salah satu aja. Siapa yang sudah lihat di tabel? Ya, siapa? Oh, belum ada yang jawab. Coba. Zahra, ada Zahra. Zahra Amani. Zahra, ada Kak? Kemana ini? Ica Nurul? Ica Nurul ada? Aku pada nggak ada. Trisila Tirta. Ibu maaf, Zahra ada, Ibu. Oh, ada. Ya, Zahra. Ibu Trisila. Trisila ada. Ya, coba dijawab itu. Z-nya berapa yang 0,005? Siapa yang mau jawab? Sekar ada Sekar? Ibu, Ada Ibu. Aduh, gak kedengeran deh. Berapa? 257,625,7. Dua. Coba di 2,57. Aku ketik Ibu. coba deh di chat deh. Aduh, suaranya banyak yang jawab. Di chat berapa?
Apa tadi? Priscila 2,576. Sama, Resi Hansa juga. Oke. 0,005. 005. 0051, 0049. Tengah-tengah nih. Kayaknya kalau tengah-tengah lebih enaknya 2,5775 ya. 2,576. Mungkin lewat pakai apa tabelnya di Google ya. Ya sebenarnya sih ya beda dikit lah. Tapi kalau lihat dari tabel sih mestinya kayaknya tengah-tengah lebih cocok nih. Ya. Ya, jadi yang di kiri min 2,575 aja ya. 76, 75 sama aja. Nggak ngaruh banyak lah. 2, yang kanannya berarti sama ya. Cuman positif. Jadi wilayah kritisnya bagi dua ya. Jadi yang satu Z kurang dari min 2,575 dan Z lebih dari 2,575. Ya, jadi kalau tidak sama dengan itu kita harus lihatnya bisa kurang bisa lebih gitu ya. Jadi makanya wilayah kritisnya yaitu alfanya dibagi dua. Nah, seperti biasa sama seperti tadi Z hitungnya X bar min mu per sigma per akar N berapa? X barnya 7,8 ya. 8 sigmanya mana? 0,5. Ya, berapa hasilnya? Siapa yang jawab nih? Min 2,83. Min 2,83 ya 29 ini ada ya dibulatkan 2 min 2,83 boleh lah ya. Ya kita bulatkan aja biar pas. Nah, udah. Di mana min 2,83? Ternyata min 2,83 ada di sini nih. Ya, ini kan min 2,5, berarti min 2,8 di sini. Oh, ternyata ada di daerah yang diarsir, daerah ada di wilayah kritis. Berarti kesimpulannya apa? Berarti tolak Tolak H0. ya. Jadi kalau Z hitung kita jatuh di wilayah kritis, di wilayah penolakan 0, maka ya tolakan 0 ya. Ya, sekarang kita cocokkanlah dengan yang p-value ya. Nah, p-value-nya gimana? Ya, pokoknya Z hitungnya sama lah ya. Z hitungnya min 2,83. Nah, bagaimana menghitung p-value-nya? Nah, karena ada di sini, ya, berarti kita p-value itu yang ini nih. Ini p-value. Jadi, peluang Z kurang dari min 2,83. Ya, silakan. Nanti bisa langsung dicari nih di tabel. Berapa kurang dari min 2,83? Ya, tabel ya. Ana Oktaviana. Ada Ana. Ya, Ibu. Udah cek di tabel berapa? Z, peluang Z kurang dari min 2,83. Mana yang sudah? Nol koma 0023.
Baik, Isla udah jawab. Benar ya? Coba. Min 2,83. Nah, 0,023 ya benar ya. Ya, jadi, nah, cuman ini ya, karena ini dua apa ya namanya ya, dibagi dua, ya. Nah, untuk p value khusus yang dibagi dua ini jangan lupa ini dia harus dikali dua nih, 2 kali. Ya, ini saya lupa nih, 2 kali, 2 kali peluang. Kenapa 2 kali ya? Karena alfanya kan dibagi dua tadi ya, jadi ini kita kalikan dua juga p value-nya. 0023 tadi ya, berarti kan sekitar 0,0046. Ternyata tetap aja kurang dari alfa ya. Ya, walaupun jadi tetap karena memang ada di situ gitu ya. Wilayahnya di situ berarti pasti kurang dari 1% ya. Kalau dikali dua ya tetap juga masih kurang. Kalau kalau hanya 0,023-nya aja ya berarti dibandingkannya dengan alfa per 2. Tapi kalau mau dibandingkan dengan alfa berarti harus dikali 2. Intinya sih gitu sih ya. Mau dibandinginnya dengan alfa atau dengan alfa per 2. Nah, itu ya. Yang penting konsep itunya aja jangan sampai eh, ini p value-nya ini tapi karena alfanya tadinya awal dibagi 2 langsung aja dibagi dengan kurang dari alfa. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau sekali nanti dibandingkan dengan alfa per 2. Tapi kalau dihitung 2 kali maka dibandingkan dengan alfa. Intinya gitu ya. Putusannya gimana? Tetap tolak nol ya. Jadi tetap sama ya. Sampai sini jelas saya menanyakan? Mudah-mudahan sudah bisa dua contoh. Nah, sekarang perhatikan ini adalah tabel apa ya? Tabel rangkuman pengujian hipotesis yang berkaitan dengan rataan. Jadi ini semua rumus ini berkaitan dengan menguji rataan ya. Jadi kita sebenarnya baru melakukan pengujian hipotesis untuk rataan. Jadi kan nanti ada pengujian untuk ragam gitu ya. Untuk proporsi. Nah, ini kesimpulannya. Nah, coba perhatikan ya. Dari dua contoh yang sudah kita bahas tadi, kasus yang mana yang dipakai gitu ya. Jadi dua contoh soal tadi itu kita baru ada di yang ini di baris pertama ini. Kita pakai rumus yang ini tadi kan ya. Pakai Z sama S bar min mu per sigma per akar N ya. Nah, H0-nya kan sama ya, mu-nya sama dengan mu 0 tadi. Ya, mu 0-nya kan tergantung soalnya kasus. Yang pertama kan 70, yang kedua kan 8 gitu ya. Nah, perhatikan soal yang pertama kita H1-nya H1-nya pakai yang lebih dari yang ini ya. Maka wilayah kritisnya juga lebih dari Z alfa tadi ya. Kita lihat dari tabel. Nah, soal kedua yang apa tadi yang 8 kilo tadi itu ya. H1-nya kan yang ini, yang tidak sambungan. Nah, wilayah kritisnya tadi makanya dibagi dua ya. Ya kurang jadi alfa dibagi 2, Z kurang dari Z alfa per 2, yang satu lagi Z lebih dari Z alfa per 2 ya. Jadi dua soal tadi ini, soal yang pertama, soal yang kedua. Nah, kapan kita menggunakan rumus Z? Ya, dengan ini kondisi ini semua ada mu populasi ada jelas ya, karena ini kan yang di hipotesis ya. Nah, yang ini yang terutama nih. Simpangan baku populasi diketahui ini, sigmanya ada. Kalau sigmanya tidak ada, kita pakai yang baris kedua. Ganti nih rumusnya, bukan Z lagi, tapi pakai T. Ya, jadi diganti sigmanya dengan S. Nah, ininya sama nih. H1-nya bisa kurang,
bisa lebih, bisa tidak sama, tapi semuanya pakai T. Ya. Kemudian mana lagi? Nah, yang baris ketiga ini tentang apa? Tentang rataan, tapi di sini ada dua populasi, ada dua sampel. Kalau tadi kan populasinya satu ya, makanya mu-nya hanya satu gitu ya. Kalau ini ada dua populasi, berarti ada dua mu kan? Ada mu 1 dan mu 2. Jadi baris 3, 4, 5 ini semua sama. Bedanya apa? Bedanya dari rumus statistiknya ya. Jadi yang 3, 4, 5 ini kita mau menguji rataan ya, bukan rataan sebenarnya, selisih antara dua rataan ya. mu 1 kurang mu 2 kan berarti selisih ya. Kapan kita pakai yang baris ketiga? Nah, kalau PZ ya, kalau simpan baku populasi 1 dan 2 diketahui. Kalau nggak diketahui gimana? Nah, pakai yang 4 atau 5, tapi ada dua kemungkinan. Tidak diketahui kalau dianggap sama, asumsinya sama, atau tidak diketahui dengan asumsi tidak sama. Perhatikan ini rumus ini udah kenal? Sudah pernah kenal dengan rumus ini? Jadi semua rumus yang ada di sini pernah digunakan waktu ada saat menduga selang interval ya. Untuk menduga parameter. Ya, yang ada S pool varian. Nah, ini kan kalau yang asumsinya sama tapi tidak diketahui, pakai ini, pakai T. Nah, yang tidak diketahui tapi tidak sama, kita pakai yang T aksen. Jadi istilahnya ini T aksen. Tapi ada perhitungan derajat bebas. V-nya dihitung lagi ya. Kalau T kan pakai derajat bebas. Nih, kan rumus ini udah pernah nih. Ya, menghitung V. Ya, jadi ternyata rumusnya yang sama itu aja, cuman ya beda penggunaan ya. Waktu itu kita menduga selang, kalau ini kita untuk menguji hipotesis itu ya. Nah, kalau yang bawah buat apa? Perhatikan yang bawah. Nah, ini disebutnya observasi berpasangan, pair observation ya. Apa itu observasi berpasangan? Ya, jadi kalau ini kasus di mana sampelnya satu, tapi kita mengambil dua kali. Jadi sampelnya sama, tapi dua kali mengambil data gitu. Contohnya apa? Misalkan lah yang gampang. Kita mau mengecek perbedaan apa ya, kadar gula dalam darah misalkan ya. Glukosa dalam darah misalkan. Eh, Berarti kan kapan diambilnya? Pertama, kalau sebelum makan berapa gitu ya. Setelah makan jadi berapa gitu. Nah, kan sampelnya kan itu aja kan, orangnya harus sama gitu. Jadi jangan dengan orang lain gitu ya. Jadi orangnya itu saja, sebelum makan berapa gitu ya datanya, kemudian setelah makan jadi berapa. Nah, itu kalau kita mau menguji kadar gula, misalkan ya udah jelas lah kalau udah habis makan mah pasti kadar gulanya jadi naik ya, gitu ya. Ya itu contoh aja yang gampang. Maksudnya selama sampelnya itu sama, tapi mengambil data dua kali gitu ya. Sebelum dan setelah. Nah ini kita pakai yang ini. Pakai T juga ya. D bar itu apa? D bar ya berarti ini ya rata-rata data tadi ya. Namanya datanya data, ini hanya notasi aja ya. Kalau yang lain kan pakai X, kalau ini pakai D. Ini juga standar deviasinya juga standar deviasi dari data gitu ya, dari data yang tadi. Nah, jadi ini semua ya rangkuman. Jadi nanti kalau ada soal, nih misalkan ini ada soal ya, latihan soal 1, 2, 3, ya. Nah, tinggal dikerjakan. Misalkan soal 1 nih, itu tentang apa ini gitu ya. Ada 1 atau 2 ininya rata-ratanya gitu ya.
Ya kalau rata-ratanya cuma satu kan pilihannya baris pertama atau baris kedua gitu ya. Pakai Z atau pakai T gitu. Nanti lihat lagi soal berikutnya. Nah, kalau ada dua populasi, pilihannya tiga. Baris tiga, baris empat, atau baris lima gitu ya. Nah, jadi silakan ya. eh Latihan soalnya. Tapi ini saya jadi tugaskan aja ya. Biar ngerjain dulu, biar nulis gitu. Biar ngerjain tugas, kalau ngerjain tugas kan nulis. Nulis ya, ditulis tangan gitu. Kasih nama. Pokoknya intinya kasih nama lah. Jadi kalau lupa ngasih nama, takutnya bukan punya sendiri gitu ya. Kalau dikasih nama kan berarti punya sendiri ya. Nanti di sepadanya tadi pagi sih error tapi sekarang kayaknya udah normal. Ya, kayaknya sampai di sini dulu aja ya. Ini buat ditugaskan aja. Ya, silakanlah waktunya dipakai buat ngerjain gitu ya. Sebenarnya kuliahnya sih belum selesai, masih ada waktu gitu ya. Daripada nunggu sampai lupa nanti minggu depan lupa tugas, mendingan sekarang dikerjakan nanti langsung. Kalau nguploadnya nanti ya, kalau sudah ada di Spada ya baru dia upload. Kalau belum ya nanti dulu gitu ya. Kalau dijawab silakan jawab aja dulu. Ya. Ada pertanyaan? Jelas tuh maksudnya ya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup ya. Bentar. Absennya belum lengkap ternyata. Tadi belum semuanya. Ainur ada nggak Ainur? Masih ada, masih standby nggak? Ainur? Bu, Novi? hadir. Novi Destiana? Hadir Ibu. Siti ada ya. Tadi ada. Yang lain tadi Laila Nadine yang belum ada suaranya ini. Laila Nadine ada? Laila. Mana Laila? Anissa Nurjannah, Nur Aljannah. Siti Nurfaidah. Pada kemana nih suaranya? Hadir Ibu. Ada. Ananda. Hadir Ibu. Mila Yulianti. Ibu Laila Nadia. Gak bisa on mic tadi Ibu. Oh ya. Mila Yulianti ada nggak? Terus Devi Lutfiah. Ada Ibu. Lisa Nurholiso. Hadir Ibu. Resi Hansa. Hadir Ibu. Melisa. Melisa ada? Hadir Ibu. Ada. Fatia. Fatia. Mana nih? Ada. Bu. Najwa Fatia hadir. Laudia. Ya, Najwa Laudia. Ayo, mana nih? Manggilnya pada lama-lama. Pada kemana ini? Najwa ada? Salsabila. Hadir Ibu. Salsabila ada. Fakih. Rasanya tadi ada Fakih ya? Hadir, Bu. Terus Danasya. Hadir Ibu. Ica Nurul. Hadir Ibu. Christine. Hadir Ibu. Ya, balik lagi. Najwa ada nggak? Najwa sama Anissa Nur Aljana. Ibu, mohon maaf, Albi hadir, Bu. Tadi terlewat. Oh, Albi.
Ada ya? Oke. Iya, Ibu. Ya, dua lagi Anissa Nuraljana sama Najwa. Kalau nggak ada berarti nggak ada konfirmasi, nggak ada ya? Nggak ada suaranya. Di Zoom ada nggak? Apakah di Zoom ada berarti ada? Harus susah ya. Ya untuk sementara itu tadi belum ada konfirmasi. Ada di Zoom. Iya, tapi orangnya ada nggak? Iya. Anissa lagi di kamar mandi, Ibu. Oh, Hadir, Anissa. ya, hadir. Kalau Ya, Najwa, Anissa. kalau Najwa kemana? Kamar mandi juga. Ya, ya sudah. Jangan lupa ya. Silakan kerjakan nanti. Iya, materinya nanti kalau saya upload dulu berarti ya. Kalau materinya bisa diupload, tapi kalau untuk tugasnya nanti bisa harus dibuat dulu ininya. Oke, kita tutup dengan ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya paling di ini diketahuinya aja lah, diketahuinya. Kalau soalnya kepanjangan ya, ya soalnya nggak usah ditulis nggak apa-apa, terlalu panjang. Ya boleh langsung jawabannya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi